Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar selaku founder City Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Andri, selamat sore Pak. Apa kabar Pak Andri? Selamat sore Mas David, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan jelang libur akhir pekan. Kemarin naiknya cukup signifikan Pak. Hari ini harga saham gabungan cenderung bergerak fluktuasi. Namun kabar baiknya adalah dari sisi supportnya 7.500-an tampaknya masih kokoh dan mampu dipertahankan ini proyeksi sampai dengan penutupan sesi kedua yang tinggal beberapa menit lagi. Analisis Anda Pak Andri? Ya kalau lihat emang indeks kita masih masih terpengaruh juga oleh eksternal juga ya, setelah kemarin kesepakatan Indonesia Amerika juga dianggap positif, ditambah juga asing juga sudah mulai masuk ya, terutama di saham-saham Grup Barito dan juga kemarin juga dari perbankan ya, terutama Big Cap, dan juga spekulasi mengenai penurunan suku bunga The Fed juga semakin hangat ya, juga semakin hot karena juga ya isu-isu mengenai wacana pemecatan Fed Powell oleh Donald Trump sendiri ini yang mendorong ya saham global sedikit lebih lebih sumringah gitu. Artinya juga saham-saham global karena efek dari penurunan suku bunga The Fed sendiri, ekspektasinya jadi juga memicu inflow dan juga mendorong indeks kita secara teknikal. Memang kemarin sudah kita prediksikan ya, sebelumnya juga 7.200 sudah ditembus, 7.400. Nah, the next-nya adalah 7.650 untuk resistnya untuk indeks. Jadi dari momentum eksternal maupun juga internal, saya pikir juga ini cukup bagus ya. Apalagi kan ada keputusan suku bunga The Fed ya, FOMC meeting. Jadi saya pikir ini market ini kecenderungan untuk buy on rumor, sell on news untuk ke depan. Baik, terkait dengan posisi indeks harga saham gabungan, sudah jenuh beli tidak Pak? Atau posisi fluktuasi yang terjadi hari ini cukup wajar jelang libur akhir pekan setelah di perdagangan hari sebelumnya sudah naik signifikan? Ya, saya pikir cukup wajar ya, karena juga kenaikannya cukup signifikan ya, dari 5885 sampai sekarang tertingginya mendekati di 7.600 ya. Meskipun indeks kita juga agak rawan ya, karena sebenarnya kenaikan indeks kita ini cuma didorong oleh dan butuhkan ini dorong oleh dua saham yang market cap besar ya, contohnya kayak SSA dan juga saham teknologi DCI. Dua saham ini aja memberikan kontribusi ke indeks saya sekitar lebih dari hampir 500 poin ya. Jadi kalau kita keluarkan sekarang indeks kita 7.500 dan kita tidak dihitung SDI dan DCI dan juga DSI, sekarang berarti indeks kita masih di level 7.000. Kenapa? Karena perbankan sekarang masih lagging ya, dan juga kan indeks kita tertolong oleh Grup Barito ya, setelah kemarin juga ada IPO Cydia dan juga beberapa manuver dan aksi koperasi dari Grup Barito yang mendorong indeks kita cukup tinggi. Tapi secara keseluruhan sih indeks kita masih fragile ya, karena melihat cuma ditopang oleh saham DCI. Untungnya hari ini suspend ya, kalau nggak suspend reject lagi indeks kita mungkin bisa tembus di atas 7.600. Baik, yang cukup menarik adalah dari rotasi pergerakan sektoral, Pak. Sektor keuangan hari ini masih menjadi penopang pemimpin dari pergerakan sektoral di sesi pertama siang tadi. Nanti kita akan update di penutupan sesi kedua. Penguatan terjadi ketika dari saham-saham perbankan Big Cap kompak mengalami pelemahan dalam di sepanjang perdagangan hari ini. Ada SMMA Pak, hari ini kembali otorjak atas setelah mencatatkan penguatan atau otorjak atas di perdagangan hari sebelumnya. Apakah SMMA akan jadi DCI yang kedua, Pak Andri? Ya, kalau dilihat memang sebenarnya kan SMA ini dorong sebenarnya bukan karena SMA-nya ya, karena induknya. Beberapa kali kalau dilihat memang MTEK ini membeli saham SMA. MTEK ini kan termasuk saham teknologi. Jadi kalau saham teknologi sekarang lagi memang bagi perform ya, baru bangkit dalam 1-2 minggu ini, berarti artinya MTEK juga akan rally, berarti mau tidak mau anak usahanya juga ini juga salah satunya adalah SMA. Jadi teknikal pun kalau dilihat ya ini masih wave 3, jadi artinya masih strong. Jadi saya pikir masih bisa lanjut menuju 250 sampai 300 untuk SMA untuk jangka menengahnya. Peluang arah masih terbuka cukup lebar tidak Pak? Ya kalau untuk SMA sih karakternya ya, biasanya setelah arah biasanya Senin mengalami aksi overtaking, tapi tetap trennya masih tetap naik untuk bisa kita manfaatkan untuk
ada koreksi untuk kita masuk lagi untuk target wave 5-nya kan belum selesai. Jadi artinya masih bisa untuk jangka pendek maupun jangka menengah ya, karena saya bilang tadi karena sektoralnya juga lagi mendukung. Baik, SSMN ketika mengalami koreksi Pak, kalau ingin masuk bagi mereka yang belum berpartisipasi, support berapa nanti yang bisa diperhatikan? Untuk SMA ya? Iya. Penutupan hari ini di 22.700, otorijak atas di 19,95%, Pak Andri. Ini lagi datanya lagi. Perdagangan hari sebelumnya, SSMA juga mencatatkan otorijak atas, penguatan signifikan terjadi, terutama bergerak dari level 15.500-an pemirsa. Untuk SMMA 22.700, memanfaatkan momentum dari sisi koreksi sehat nantinya dan direkomendasikan untuk masuk. Atau SMA Pak? SMMA Pak. SMA ya? Iya. SMA itu salah berarti ya. Lihat ini dia open reject atas ya. Itu tadi yang kalau yang 250-300 itu untuk saham SMA, MTEK ya. Tapi ini kalau ini SMMA Pak, dari keuangan ini yang menopang keuangan hari ini. Ya, silakan direview kembali ulang Pak. Ya kalau SMA sih sebenarnya dia baru bikin new high ya. Kemarin di 2025. Jadi kalau lihat dari teknikalnya sih masih strong ya, karena ini juga dengan pola bull flag-nya udah tembus. Jadi seharusnya kalau lihat dari sini, dari harga dari di bawah 4.000 sampai dengan 16.000, ya berarti artinya ada selisih 15.000, ya 14.000 ditambah 14. Jadi target kita sih 32.000 berarti ya. Dan jadi artinya dari 18.000 ditambah 14.000 sebenarnya targetnya 32 untuk medium termnya ya, karena ini kan baru masuk wave 3, jadi artinya yang paling mentoknya bisa sekarang kan di harga 22.700, jadi 25-26 nanti mungkinan puncak wave 3, wave 5-nya berarti targetnya 32.000 untuk SSMA. Baik. Di luar dari SSMA, saham-saham perbankan big cap hari ini Pak lebih cenderung mengalami tekanan seiring rilis kinerja semester pertama sudah dimulai. Hari ini BBNI sudah rilis melemah Pak di atas 5% secara tahunan dari posisi laba. Apakah ini sesuai dengan ekspektasi dari para pelaku pasar Pak untuk BBNI, dan koreksi yang terjadi hari ini selain secara teknikal sebelumnya juga sudah naik signifikan? Ya, kalau sih emang Bank Himbara ya, terutama saham-saham emang agak rawan ya. Berapa kali kan juga kita bilang juga setiap Bank Indonesia pangkas suku bunga itu tidak bagus untuk suku bunga bank, kecuali emang suku bunga perbankannya sendiri turun ya, suku bunga kreditnya, tapi kan standar tidak. Jadi kalau lihat seperti ini emang selama suku bunga perbankan tidak turun meskipun BI rate turun ya, saya pikir ini akan terus ya, karena juga kan efeknya negatifnya kan rupiah sekarang kan masih berada di 16.350, jadi artinya market fund besar dan kecenderungan sekarang sell untuk Bank Himbara karena ekspektasinya kemungkinan nggak, karena kan melihat sekarang ekonomi lagi seperti ini, eksternal bersama dengan tarikan tarif dari Trump, saya pikir wajar ya, pasti akan ada terus sedikit ya untuk dari kinerja untuk Bank BNI terutama Bank Himbara. Baik, kebetulan juga sudah ada pertanyaan yang masuk, Bapak Victor dari Malang, ambil posisi di 4.100 Pak, nyangkut, rekomendasinya seperti apa di tengah pelemahan dalam hari ini? Ya kalau untuk sebenarnya kalau BBNI ya kita lihat memang seharusnya sama seperti bank yang lainnya. Jadi memang ini kalau dilihat ini hati-hati, ini wave koreksi 4 ya. Nah, PC-nya turun, jadi jadi untuk jangka menengah hati-hati harusnya bisa break di bawah 3.930. Jadi kalau untuk jangka pendek mungkin konsolidasi antara 4.200 sampai dengan 3.930, tapi untuk jangka menengah kalau saya lihat dia akan break di bawah 3.930 ya, karena ini batangnya belum selesai ya untuk Masih direkomendasikan hold Pak untuk BBNI punya di 4.100? Ya kalau 4.100 saya pikir bisa ya, kalau ada sempat nanti bisa mendekati 4.200, 4.300 mendingan kita cepat keluar ya, karena juga melihat kenaikannya terbatas ya. Baik. Pak Andri, sebelum kita jeda singkat saja Pak, bagaimana Anda melihat proyeksi dari kinerja perbankan big cap yang belum merilis, ada BBCA, BMRI dan juga BBRI Pak? Apakah ada kesan ada sisi perlambatan juga Pak Andri? Singkat saja Pak. Ya, kalau dilihat sih emang secara singkatnya sih emang pasti ada perlambatan ya. Jadi lihat dari
sejumlah analis pun kalau saya lihat emang sedikit merevisi turun gitu. Ditambah juga kelihatan dari sekarang rupiah pun masih melemah, ditambah juga ekonomi pun juga sekarang juga masih melambat, ditambah juga suku bunga juga saya pikir agak telat ya untuk diturunkan ya, dan juga efeknya pun belum terasa ke sektor real, jadi artinya pasti ada pelambatan. Ya, analisis dan rekomendasi dari saham-saham sektor keuangan yang hari ini perbankan big cap lebih cenderung tertekan ketika rilis dari kinerja semester pertama 2025 dimulai dan SMMA tadi kembali mengalami otoritas ke atas menjadi penopang utama. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andre, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.